Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikar Amriza di channel Logo Teknologi. Bagi kalian yang mau request logo bisa komentar di bawah, dan jika mau donasi atau memesan logo bisa klik link di deskripsi lewat link Saweria, atau untuk memesan logo bisa klik link Google Form di bawah atau Creative Brief. Terima kasih. Menkop menjelaskan bahwa logo baru ini merupakan hasil lomba atau sayembara pembuatan logo yang dimenangkan oleh anak muda asal Bali bernama I Putu Nathan Wikandi. Logo Kementerian Koperasi, Kemenkop, yang baru memiliki makna yang mendalam, mencerminkan visi dan tujuan Kemenkop dalam memperkuat koperasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa elemen yang ada dalam logo tersebut dan arti dari masing-masing elemen. Bentuk huruf K dalam logo ini merupakan singkatan dari kata koperasi, yang menjadi fokus utama Kementerian Koperasi. Bentuknya yang sederhana namun tegas menggambarkan koperasi yang modern dan mudah dikenali. Simbol kepala emas yang terintegrasi dengan huruf K, melambangkan cita-cita besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Simbol ini juga menggambarkan kemakmuran, keberhasilan, dan keberlanjutan yang dicapai melalui koperasi, yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Modern dan dinamis, secara keseluruhan, desain logo ini dirancang dengan kesan modern, profesional, dan adaptif, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini mencerminkan tekad Kemenkop untuk menjadikan koperasi sebagai bagian penting dari perekonomian Indonesia yang berkembang dan mampu bersaing di tingkat global. Dengan logo ini, Kemenkop berharap dapat memperkuat identitas visualnya dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam koperasi, yang diharapkan dapat berperan sebagai pondasi ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kementerian Koperasi Republik Indonesia, disingkat Kemenkop, adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi. Kementerian Koperasi dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi, Menkop, yang sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024 dijabat oleh Budi Aris Setiadi. Proses pemilihan yang demokratis. Proses pemilihan logo baru melibatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui sayembara desain. Jumlah peserta tinggi, terdapat ribuan peserta yang mengirimkan desain logo, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk Kemenkop. Tahapan penilaian yang rigor. Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari seleksi awal, penilaian juri, hingga voting publik. Pemenang yang layak, pemenang sayembara, I Putu Nathan Wikandi, berhasil meraih skor tertinggi dan jumlah suara terbanyak. Anggaran terbatas, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan logo baru relatif kecil, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Makna logo baru Kemenkop memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai simbol transformasi koperasi menuju era modern dan sebagai semangat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kesimpulan, proses pembuatan logo baru Kemenkop menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan membangun identitas visual yang relevan dengan semangat zaman. Logo baru ini diharapkan dapat menjadi pemersatu dan inspirator bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan koperasi di Indonesia. Kemenkop, singkatan dari Kementerian Koperasi, lembaga pemerintah yang mengurus semua hal tentang koperasi di Indonesia. Tugas utama, membantu dan mengembangkan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Pimpinan, Kemenkop dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi. Saat ini, Menteri Koperasinya adalah Bapak Budi Aris Setiadi. Apa yang bisa kita simpulkan dari informasi ini? Koperasi penting. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perkembangan koperasi dan menganggapnya sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian negara. Kemenkop sebagai pendukung, Kemenkop hadir untuk membantu dan membimbing koperasi agar bisa tumbuh dan berkembang. Fokus pada koperasi, semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Kemenkop bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat secara umum. Informasi tambahan yang mungkin berguna. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Mengapa koperasi penting? Koperasi memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perekonomian lokal. Koperasi adalah institusi, lembaga,
yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal revolusi industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai koperasi historis atau koperasi pra-industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Arya Wiraatmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westerode. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Coöperatieve Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandse Coöperatief. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini, kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi tampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. Tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya di bawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi. Tugas ini sebelumnya dilakukan oleh notaris. 5 tahun kemudian pada tahun 1935, Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Ekonomische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum, Bafdeling Algemene Ekonomische Angelegenheden. Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi penasihat. Pada tahun 1939, Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeling Algemene Angelegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeling Coöperatie en Binnenlandse Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi juga meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.